Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Asep Ridwan. Dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi yang sedang trending, yaitu crypto rhythm yang kemarin trending di Clash of Champions. Nah, mungkin bagi teman-teman semuanya ada yang belum tahu apa sih itu crypto rhythm. Jadi crypto rhythm itu adalah sebuah teka-teki yang menghilangkan digit angka yang diganti dengan huruf-huruf alfabet. Nah, di mana setiap huruf alfabet itu mewakili angka dari 0 sampai dengan 9 di situ. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya-tanya, kok bisa sih pada saat kemarin itu Sandy cepat banget menghitung dari pertanyaan tentang crypto rhythm tersebut. Nah, sebetulnya ada sebuah metode bagaimana cara pengerjaan soal tentang crypto rhythm tersebut. Nah, metode yang akan saya bahas sekarang yaitu menggunakan metode persamaan linear yang kita semua mungkin sudah tahu tentang persamaan linear. Di situ ada persamaan linear 2 variabel, ada persamaan linear 1 variabel, dan di situ metodenya pun kita menggunakan metode substitusi ya, menggunakan metode substitusi saja gitu yang lebih mudah gitu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung kepada soal yang kemarin sedang trending. Itu ada 5 soal ya, mulai dari II tambah II itu sama dengan HIU sampai dengan selesai. Kemarin itu ada 5 soal yang dikerjakan oleh Sandy di Clash of Champions. Oke, di sini ada soal yang pertama yang akan kita bahas, yaitu II tambah II sama dengan HIU. Nah, ada satu yang harus kita perhatikan ya sebagai pemula dalam mengerjakan soal crypto rhythm ini adalah yang pertama, kita lihat bahwa ini kan kedua-duanya 2 digit angka ya. Ini 2 digit tetapi dengan angka yang sama. Kemudian yang terakhir ini adalah 3 digit angka. Berarti otomatis nilai dari H ini sama dengan 1. Nah, otomatis sama dengan 1. Nah, berarti I ini minimal nilainya adalah 5. Dan maksimal berarti 9. Ya. Berarti I ini bisa jadi 5, 6, 7, 8, 9. Ini nilai dari I. Nah, saya akan mencoba menjelaskan dengan menggunakan metode persamaan linear ya. Oke. Kalau misalkan ini 5 berarti 55 ya. 55 tambah dengan 55. Maka ini isinya kan 0, 1, 11. Nah, akan ada selalu tambah 1 di atas. Maka kalau kita menggunakan persamaan linear akan menjadi seperti ini. Berarti ini dulu II berarti kan 2I sama dengan U, dan yang bawah berarti 2I sama dengan I. Karena tadi ada 1 angka, berarti kita tambahkan di sini 1 karena nanti di sini pasti ditambah 1. Sama dengan I tambah 10. Karena nanti hasil akhirnya ini akan menjadi 2 digit H dan I. Oke, dari 1 ini bisa kita lihat ya. 1 tambah 2I sama dengan I plus 10. Kemudian, karena ini ditambah 1, berarti otomatis U ini kita tambah 10. Ya, maka tinggal kita hitung, ini berarti persamaan 1 dan ini persamaan 2. Ya. Kalau sudah seperti ini, karena sama-sama I, kita bisa hitung dari persamaan 2 saja yang lebih mudah. Karena sama-sama I, kiri dan kanan, berarti 2I dikurangi I sama dengan 10 dikurangi 1. Maka I-nya itu adalah 9. Kita sudah dapat nilai I-nya 9. Kalau nilai I-nya sudah dapat 9, kita bisa langsung memasukkan sih ke sini. Ya, berarti di sini 99 tambah 99, maka isinya adalah 198. Berarti H-nya 1, I-nya 9, U-nya 8. Untuk pembuktian U-nya 8 bisa kita buktikan dengan menggunakan persamaan 1. Berarti 2I sama dengan U plus 10. Maka 2 kali 9 sama dengan U plus 10. Maka U-nya itu adalah 18 dikurangi 10. Ya, ini pindah ruas. Maka U-nya adalah 8. Sama ya dengan ini. U-nya adalah 8. Itu metode caranya. Berarti kita lihat aja dulu nih digit angkanya. Kalau berarti ininya 2 hasil akhirnya 3 digit, berarti otomatis paling depan nilainya adalah 1. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu AB tambah AB sama dengan BCC.
Nah, di awal ada tipsnya, kita lihat ya berapa digit angka yang dijumlahkan dan hasilnya berapa digit. Ini 2 digit hasilnya 3 digit. Berarti otomatis angka yang paling depan itu berapa? Ya, betul. Angka yang paling depan itu berarti bernilai 1. Apa berarti yang 1? B. Berarti B-nya sama dengan 1. Kalau sudah seperti ini, kita sangat mudah. Berarti di sini itu A1 dijumlahkan. Karena B-nya 1, berarti 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2. Berarti C-nya adalah 2. Berarti ini juga otomatis 2. Nah, 122. A1 tambah A1 isinya adalah 122. Kalau sudah seperti ini, gampang. Ya, kita tinggal bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ininya kan sama. Ya, sama kan ininya, AB. Kita tinggal bagi 2. 122 dibagi 2, maka isinya adalah 61. Ya. Bagi 2 adalah 61. Berarti otomatis nilai A-nya adalah 6. Ini 6, ini 6. Ya. Berarti kalau pembuktiannya 61 tambah 61 isinya adalah 122. Nah, seperti itu. Kalau bisa kita langsung, kenapa? Karena ininya sama, A-nya. AB-nya sama. Kalau misalkan mau menggunakan metode persamaan linear, bisa. Mari kita coba dengan menggunakan metode persamaan linear. Yang jelas, kita ininya sudah tahu. Ya, B-nya adalah B-nya 1. Kita bisa menggunakan persamaan linear. B, berarti 2B sama dengan C. Maka 2 kali 1 sama dengan C. Berarti nilai C-nya adalah 2. Ya, seperti itu. Kemudian A-nya 2. Berarti kan 2A sama dengan C juga. Ya. Tetapi di sini A-nya itu yang ini, karena ininya kan akhirnya adalah 1, berarti di sini adalah ditambah 10. Ya. Kenapa tambah 10? Karena kan ini puluhan. Nah, akan menghasilkan 2 digit angka. Berarti 2A sama dengan, karena C-nya 2, berarti 2 tambah 10. Maka 2A-nya adalah 12. Maka A-nya adalah 6. Dari mana? 12 bagi 2. Maka A-nya 6. Betul. Ya. A-nya 6, B-nya 1, 6, 1, isinya 1, 2, 2. Seperti ini caranya, dengan menggunakan persamaan linear. Nah, jadi ada beberapa metode, bisa menggunakan metode secara logika kita ya. Kemudian yang kedua juga kita bisa menggunakan metode dengan menggunakan metode persamaan linear atau aljabar. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang ketiga ya. AB tambah BA isinya adalah DAD. Sama, tetap kita menggunakan metode yang awal yang tadi, sama semuanya. Kita lihat ininya 2 digit, hasil akhirnya ada 3 digit. Berarti otomatis yang paling depan D ini nilainya adalah 1. Kita udah dapat ya. D ini adalah 1. Ini 1, ini 1. Ya. Nah, kita bisa menggunakan metode persamaan linear atau aljabar, berarti B plus A sama dengan 1. Oke. Kemudian A plus B sama dengan A. Ingat, karena ini kita nambah ada 1 digit, berarti otomatis di sininya jadi tambah 10. Kalau ini tambah 10, otomatis ininya juga ditambah 1. Ya. Kalau ini ditambah 1, berarti otomatis di sininya kita tambah 10. Ya, seperti itu. Karena ini kan tambah 1 paling bawah, berarti otomatis yang persamaan 1 yang atas ini tambah 10. Ingat kuncinya, kalau tambah 1 berarti persamaan yang sebelumnya harus ditambah 10. Oke, kita bisa mengerjakan persamaan yang kedua ya. Karena ini 1 tambah A tambah B sama dengan A plus 10. Karena ini A kiri dan kanan sama, bisa kita coret, berarti 1 tambah B sama dengan 10. Maka B-nya sama dengan 9. Dari mana? 1 pindah ruas, jadi 10 kurangi 1, 9. Sudah dapat nih B-nya 9. Kita tinggal substitusikan ke persamaan 1. Berarti B plus A sama dengan 1 plus
10 itu berarti isinya 11 ya. 11. Berarti B-nya 9 tambah A sama dengan 11. Maka A sama dengan 11 kurangi 9 karena kan pindah ruas, berarti A-nya adalah 2. Ya, kita sudah dapat berarti nilai A-nya 2. Maka tinggal kita masukkan untuk pembuktian. A-nya 2, B-nya 9, B-nya 9, A-nya 2. Kita jumlahkan berarti 1, A-nya 2, D-nya 1. Kalau kita hitung ini betul ya. 9 tambah 2 11 tambah 1 ke sini 1 tambah 2 3 tambah 9 12. Ya, seperti itu caranya. Oke. Satu yang harus diingat, berarti yang paling bawah kalau ini ditambah 1, berarti ininya juga harus ditambah 10. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin tadi yang nomor 1, 2, dan 3 ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham ya bagaimana cara mengerjakan kriterium yang jenis soalnya seperti itu, yang awalnya 2 digit, hasil akhirnya 3 digit seperti itu. Nah, kalau yang nomor 4 sekarang, bagaimana kalau kasusnya ininya 3 digit, jumlahkan hasil akhirnya pun sama, tetap 3 digit. Nah, kalau seperti ini, kita tidak bisa mengambil yang depan, nilai B ini sama dengan 1. Enggak. Karena akan berbeda-beda. Ya, seperti itu. Oke. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita tulis dulu persamaannya. Yang mulai dari sini. Ya, AA berarti kan 2A itu akan sama dengan R. Kita tidak menggunakan 10 dan 1 dulu ya. Kemudian R plus B. R plus B sama dengan A. Nah, yang ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Kemudian yang terakhir 2A sama dengan B. Oke. A tambah A sama dengan R ya. A tambah A sama dengan B. Berarti di sini ada 2, yang A tambah A, ada yang sama dengan R, ada yang sama dengan B. Kalau dilihat A tambah A, kalau misalkan angkanya sama, 2 tambah 2, 4. Tetapi di sini kan berbeda, berarti otomatis ditambah 1. Dan ada satu yang unik dari ini adalah karena ini hasil akhirnya adalah 3 digit juga, berarti nilai dari A ini tidak lebih dari 4 dan kurang dari 4. Bisa jadi kurang dari 4, tapi tidak lebih dari 4. Karena kalau misalkan 5, ini akan menjadi 4 digit. Kalau hanya 4, misalkan A-nya 4, 4 tambah 4, 8. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang ini dulu, persamaan yang ke-3. Ya. Karena tadi, kalau misalkan 4 tambah 4 isinya adalah 8, tetapi di sini adalah bukan 8, ya, B, berarti ada penambahan 1. Ya, tambah 1. Karena bukan 8, atau mungkin bukan 6, ya, ada penambahan 1. Harus ditambah 10 tidak? Tidak, karena ini angkanya bukan puluhan yang saya kotakin. Kemudian, karena ini ditambah 1, berarti otomatis yang ini ditambah 10. Ya, karena ini tambah 1, berarti otomatis persamaan sebelumnya ditambah 10. Kemudian ini harus tambah 1 tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Karena ininya kurang dari 5. Ya, kalau 5 lebih analoginya berarti harus tambah 1. Karena ini kan kurang dari 5. 4 tambah 4 pasti 8. Bukan puluhan hasilnya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan substitusi. Ya, kita lakukan substitusi. Mana saja yang harus kita substitusikan? Nah, berarti kita substitusikan yang pertama dan 3 ke persamaan ke-2. Ya. Kenapa mengambil yang ini? Karena yang B sama dengan 1 plus 2A, R juga sama dengan A, 2A. Ya, berarti ini bisa kita substitusikan ke bagian yang 2. Berarti otomatis kita mencari nilai A. Maka R plus B sama dengan A plus 10. R-nya berapa? R-nya kan 2A. Tulis 2A. B-nya berapa? 1 plus 2A. Maka isinya sama dengan A plus 10. Kalau sudah seperti ini kan bisa kita menghitung ya. 2A tambah 2A, 4A. Berarti 1 tambah 4A sama dengan A plus 10. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pindah ruaskan. Ya.
Berarti 4A dikurangi A sama dengan 10 dikurangi 1. Berarti 3A sama dengan 9. Berarti nilai dari A-nya adalah 3. Dari mana 3? 9 bagi 3. Ya, sudah dapat nih nilai A-nya adalah 3. Berarti ini 3, 3, 3, 3. Ini pun otomatis 3. Ya. Kemudian kita tinggal substitusikan yang A ini ke persamaan 1. Boleh ya. Berarti 2A sama dengan R. Berarti nilai dari R-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. R-nya 6. Mungkin kalau sudah seperti ini, 6 tambah berapa yang isinya 3? Ya, seperti itu. Bisa seperti itu, bisa juga kita substitusikan ke yang ketiga. Nah, karena kita sudah dapat R-nya 6. Sekarang kita A-nya substitusikan ke persamaan ketiga. Berarti 1 tambah 2A sama dengan B. Maka B itu sama dengan 1 tambah 2 kali A-nya 3. Berarti B-nya adalah 7. Dari mana? 1 tambah 2 kali 3 dulu kan 6. Berarti 1 tambah 6, 7. B-nya adalah 7. Maka 363 ditambah 373 isinya adalah 736. Ya, seperti itu. Itu caranya. Ya, kalau misalkan ini sama 3 tambah 3 digit tambah 3 digit isinya 3 digit, berarti kita lihat dulu analoginya. Berarti yang paling depan itu tidak mungkin lebih daripada 4. Ya. Bisa jadi 4 atau kurang dari 4. Tidak mungkin lebih daripada 4. Ya, seperti itu analoginya. Oke. Oke, untuk soal yang kelima ini agak berbeda dengan soal yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan 2 digit tambah 2 digit isinya adalah 3 digit. 3 digit tambah 3 digit isinya adalah 3 digit juga. Kalau yang nomor 1, 2, 3 dan tadi nomor 4. Ya. Nah, kalau yang sekarang 3 digit tambah 2 digit isinya adalah 3 digit. Sama ya, seperti yang nomor 4 tadi. Kalau isinya ini 3 digit, hasil akhirnya juga 3 digit. Ya, berarti otomatis kita lihat yang paling depan. Kalau ininya misalkan 2, tidak mungkin kan bawahnya 2, berarti otomatis ditambah 1. Ya, seperti itu. Oke, kita tulis persamaannya dulu. 2R sama dengan A. Ya. Kemudian A plus R. 1 plus A sama dengan R. Kemudian A sama dengan I. Ya. Ingat, tadi di awal kalau ininya 2, ini tidak mungkin 2, berarti ini otomatis ditambah 1. Ya. Kalau ini tambah 1, berarti ini juga pasti ditambah 10. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ini kenapa tidak ditambah 10 persamaan 3? Karena ininya pun nilainya satuan. Ya. Yang depan kita akan mencari satu angka saja, bukan belasan seperti yang awal tadi. Oke, yang nomor 1 apakah harus tambah 10? Belum tentu ya, karena ininya juga kita belum tentu bisa harus ditambah 1. Seperti itu. Ya. Maka kita bisa melakukan substitusi. Ya. Substitusinya bagaimana? Ini sebetulnya keterampilan matematika yang harus kita gunakan. Ya. Kita bisa substitusikan persamaan 1 ke semua ke persamaan 3. Ya. Kita substitusikan persamaan 1 ke 3. Ini masuknya ke keterampilan matematika kita. Berarti 1 tambah 2 tambah A sama dengan I. A-nya kan 2R, berarti 1 tambah 2R sama dengan I. Nah, ini kita tulis persamaan ke 4. Ya. Persamaan 4 baru kita substitusikan. 4 ke 2. Persamaan 4 kan ini. Ya, ke persamaan 2. 2 itu kan I plus A. Berarti tidak hanya 4 saja yang disubstitusikan. 4 kemudian dan 1 ke 2. Ya, 4 ini dan ini substitusikan ke persamaan 2. Berarti I plus A sama dengan R plus 10. Berarti I-nya kan ini. Ya. 1 plus 2R tambah A-nya adalah 2R juga. Sama dengan R plus 10. Ini bisa kita hitung, berarti 1 plus 4R sama dengan R plus 10. Berarti ini bisa kita pindah ruaskan. 4R dikurangi dengan R sama dengan 10 kurangi 1.
maka 3R sama dengan 9, maka R-nya adalah 3 ya. R-nya adalah 3. Kita sudah dapat. Berarti kalau ini R-nya 3, ini 3, ini 3 ya. Tinggal kita substitusikan R ini ke persamaan 1 bisa. Berarti untuk mencari nilai A ya. Berarti A-nya kan 2R. Berarti A-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah dapat nih A-nya 6. Otomatis ini 6, 6, 6. Ya. Sekarang kita substitusikan ke persamaan ketiga ya untuk mencari I biar lebih mudah. Berarti 3 atau persamaan 4 deh boleh ya, sama aja. Kita coba ke persamaan ketiga aja. Berarti I sama dengan 1 plus A. Maka I-nya adalah 1 plus 6. Maka sama dengan 7. Berarti I-nya adalah 7. Berarti 673 tambah 63 isinya adalah 736. Ya, seperti itu. Mungkin kalau ini agak-agak sedikit tricky ya, agak sedikit sulit gitu untuk pengerjaannya. Sebetulnya kalau dari pengerjaan cryptorohythm seperti ini, satu yang harus dilakukan adalah banyak berlatih gitu. Jadi tidak sekali nyoba bisa, tetap harus banyak berlatih karena akan banyak jenis-jenis soal atau teka-teki yang seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, berarti tadi 5 soal itu sudah kita bahas. Nah, di sini pada saat saya menonton Clash of Champion itu, saya melihat ada beberapa soal di situ ya. Sebetulnya ada 5. Nah, saya yang saya ambil itu hanya penjumlahannya saja. Di sini ada 3 nih. Ada A VI tambah VI isinya adalah ini, kemudian ada AM plus PM isinya adalah ALL, kemudian ada IMA tambah AIM isinya adalah MARI. Nah, itu bisa teman-teman coba sebagai latihan ya. Dan ini insya Allah nanti akan kita bahas, kalau rame ya akan saya bahas di pertemuan berikutnya untuk membahas soal-soal yang seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya bagi yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua itu paham apa yang saya jelaskan. Kalau misalkan ada kesalahan, saya juga meminta maaf karena masih tahap belajar. Ya. Satu pesan saya, banyak berlatih, jangan mudah putus asa, dan banyak berdoa juga. Ya. Jangan lupa untuk share, komen, subscribe channel YouTube ini agar senantiasa terus berkembang. Dan kalau misalkan video saya rame ya, insya Allah saya akan membuat penjelasan tentang PR-PR seperti ini, tetapi teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu di rumahnya masing-masing di saat waktu senggang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.